wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Sehat anak ibu semuanya kan? Ya baik, ibu doakan anak ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang semangat. Ya, pagi hari ini kita akan menghadapi, anak ibu semua akan menghadapi ulangan harian untuk materi relasi dan fungsi. Maka kisi-kisi ulangan harian materi relasi dan fungsi adalah: yang pertama, relasi dan fungsi, korespondensi satu-satu, nilai fungsi dan bentuk fungsi, kemudian grafik fungsi. Ya, jadi ini nanti dalam waktu yang singkat ya akan ibu jelaskan atau ibu ingatkan kembali kepada anak ibu semua ya, agar nanti anak ibu mengikuti kuisnya atau menjawab kuisnya dengan benar ya nak ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah relasi dan fungsi. Relasi pengertiannya adalah hubungan antara dua buah himpunan. Jadi di sini ada dua buah himpunan, ya. Kemudian satu dihubungkan dengan 6, satu dihubungkan dengan 8, satu dihubungkan dengan 10. 3 dihubungkan dengan 6 dan 5 dihubungkan dengan 10. Jadi apa hubungan mereka berdua? Apa relasi mereka berdua adalah faktor dari. Jadi nanti kamu dikasih dua buah himpunan, kamu cari nama relasinya, kamu cari hubungannya ya. Nah, jadi untuk himpunan yang ini, dua buah himpunan yang ini, nama relasinya adalah faktor dari. Jadi perhatikan. 1 faktor dari 6. Kenapa dikatakan faktor dari 6? Ya, faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Kemudian 1 faktor dari 8. Ya, faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. Kemudian 1 faktor dari 10. Faktor dari 10, 1, 2, 5, 10. Kemudian 3 dihubungkan dengan 6. 3 faktor dari 6. Faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Ya, kemudian 5 faktor dari 10. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10. Maka untuk dua buah himpunan ini nama relasinya adalah faktor dari. Kemudian kita bahas tentang fungsi. Tadi tentang relasi, sekarang tentang fungsi atau pemetaan. Syarat fungsi atau pemetaan adalah semua anggota domain harus mendapatkan pasangan dan pasangannya hanya satu. Ya, jadi ini ada dua buah himpunan. Ya, apakah kedua himpunan ini dikatakan fungsi? Ya, nah, jadi tadi syaratnya anggota domain, ini anggota domain harus mendapatkan pasangan. Pasangannya hanya satu. Ini si A pasangannya hanya ada satu. Si B pasangannya hanya ada satu. Si C pasangannya hanya ada satu. Ya. Jadi domain ini syaratnya harus dapat pasangan. Ya, pasangannya hanya satu, tidak boleh lebih. Sedangkan untuk si kodomain boleh dia dapat dua pasang. Nah, macam satu ini kan dia pasangannya ada dua, si A dan si B. Jadi satu itu pasangannya ada dua, ya. Nah, dan boleh dia tidak mendapatkan pasangan kalau dia kodomain. Ya, sedangkan domainnya harus dapat pasangan, semuanya harus dapat pasangan. Si A dapat pasangan, si B dapat pasangan, si C dapat pasangan, ya. Kemudian pasangannya hanya satu, tidak boleh lebih. Oke. Nah, kemudian domain, tadi bilang domain itu yang ini. Ya, A, B, C. Kemudian kodomain 1, 2, 3. Daerah hasil atau range-nya 1 dan 3. Oke. Ya, sekarang banyak fungsi atau banyak peta yang mungkin terjadi dari A ke B adalah NB pangkat NA. Maksud NB itu adalah banyak anggota himpunan B. NA itu maksudnya banyak anggota himpunan A. Jadi kalau dia banyak fungsi atau peta yang mungkin terjadi dari A ke B adalah NB pangkat NA.
Kemudian kalau banyak fungsi atau peta yang mungkin terjadi dari B ke A, kebalikannya dari B ke A adalah NA pangkat NB. Enak ya? Nah, jadi kalau dari A ke B berarti NB pangkat NA. Kalau dari B ke A berarti NA pangkat NB. Nah, yang kedua, korespondensi satu-satu. Syaratnya, banyak anggota himpunan A dan B sama. Kemudian syarat yang kedua, himpunan A pasangannya harus satu. Dan himpunan B juga pasangannya harus satu. Jadi contohnya ini. Ya, ini dikatakan korespondensi satu-satu ya. Ya, si A banyak anggotanya ada 3. Ini juga banyak anggotanya ada 3. Ya. Nah, jadi sama, banyak anggotanya harus sama. Kemudian syarat yang kedua, untuk yang himpunan ini pasangannya hanya ada 1 nih. Masing-masing dapat 1 pasang. Begitu juga dengan si kodomainnya dengan himpunan B-nya. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Ya, juga dapat 1 pasang dia. Ya, masing-masing dapat 1 pasangan. Oke, nah, jadi banyak korespondensi satu-satu adalah karena banyak anggotanya sama-sama 3 adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Ya, yang ketiga nilai fungsi dan bentuk fungsi. Ya, kamu lihat kembali materi nilai fungsi dan bentuk fungsi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dan Rabu 23 September 2020 di Classroom. Jadi untuk yang nilai fungsi dan bentuk fungsi, kamu silahkan buka kembali Classroom-mu ya. Pelajari lagi contoh-contoh soalnya di Classroom pada hari Rabu tanggal 9 September dan 23 September. Ya, yang keempat adalah grafik fungsi. Caranya tes atau coba pilihannya satu-satu dengan memasukkan nilai X ke bentuk fungsi. Ini baru kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu caranya nanti kalau disediakan grafik fungsi, kamu disuruh cari bentuk fungsinya, maka untuk pilihan A, B, C, D-nya, untuk pilihan bergandanya A, B, C, D-nya kamu tes atau kamu coba ya satu-satu dengan memasukkan nilai X-nya, nanti ada grafik fungsi ya, ada grafik fungsi. Nah, di sumbu X-nya itu kamu masukkanlah angka-angkanya ke bentuk fungsi untuk pilihan A, B, C, dan D. Ya, selesai nak materi kita pada pagi hari ini atau selesai kisi-kisi kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan kisi-kisi yang sekilas ini Ibu uraikan kembali, anak Ibu mengingatnya kembali agar nanti ujiannya atau ulangan hariannya anak Ibu mendapat nilai yang sempurna. Oke ya nak, selesai pertemuan kita pagi hari ini. Selamat ujian.